Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Pondok Daud yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Dewasa dalam Iman. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang keempat firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita memiliki sikap hati saling berbagi dan mengasihi, sukacita akan mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk mengasihi diri sendiri, melainkan juga untuk mengasihi orang lain. Orang-orang yang egois adalah orang-orang yang tidak bahagia di muka bumi ini. Mereka beranggapan bahwa sukacita baru didapatkan ketika memiliki banyak harta dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi sebenarnya mereka sedang tertipu. Hidup yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang apa yang kita berikan. Sifat keakuan adalah alami bagi manusia. Perhatikan bayi atau anak kecil ketika orang tuanya tidak memberikan apa yang diinginkannya, dia akan menangis dan marah. Hal itu dapat diterima untuk bayi dan anak kecil. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sungguh berbeda definisi dewasa versi dunia dengan versi firman Tuhan. Di Indonesia kita dianggap dewasa kalau usia kita sudah mencapai 21 tahun. Di Amerika dan Eropa kita dianggap dewasa jika usia kita 18 tahun ke atas. Masih menurut dunia, kita dianggap dewasa jika sudah hidup mandiri, memiliki pekerjaan yang mapan, dan memiliki rumah atau kendaraan sendiri. Sedangkan menurut firman Tuhan, kita dianggap dewasa jika kita memiliki kasih. Katakan amin. Karena hanya orang dewasa yang dapat mengasihi, atau dengan kata lain, memberi atau berbagi dengan orang lain. Seperti kita ketahui, anak kecil pasti egois. Mereka menangis tanpa mau tahu kondisi sekitar. Mereka teriak tanpa mau tahu tempat dan waktu. Dan mereka tidur tanpa memikirkan yang menggendong mereka. Tidak ada yang salah dengan itu. Namanya juga masih anak-anak. Namun orang yang dewasa tidak seperti itu. Orang yang dewasa mau berbagi sesuatu kepada yang lebih membutuhkan. Orang dewasa dapat membaca situasi dan kondisi, dan orang dewasa mau memikirkan orang lain. Puji Tuhan, jika kita membaca ayat firman Tuhan yang ada di atas, pada kalimat terakhir dikatakan sifat kanak-kanak, yang artinya perilaku, keputusan, perkataan yang dewasa atau kanak-kanak merupakan sebuah sifat. Jadi, merupakan keputusan dan pilihan kita untuk menjadi dewasa atau tetap kanak-kanak. Tidak ada hubungan antara dewasa dan usia, karena dewasa adalah tentang cara pikir. Banyak orang sudah berusia tua, tetapi seperti anak-anak. Sebaliknya, saya mau katakan, banyak orang yang usianya masih sedikit, tetapi memiliki cara pikir yang dewasa.
Saya ingin membahas kalimat terakhir dari 1 Korintus 13 ayat 11, yaitu sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari kita garis bawahi kata meninggalkan. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dewasa di atas tidak ada hubungannya dengan roh yang ada di dalam kita. Banyak orang mengira setelah lahir baru, roh yang tinggal di dalam kita masih roh anak-anak yang perlu dikasihi firman Tuhan supaya menjadi roh yang dewasa. Kebenarannya, saat kita lahir baru, roh kita sudah sempurna. Dalam Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan bahwa roh yang tinggal di dalam kita adalah roh yang sama dengan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan kita mempelajari firman Tuhan bukan untuk mendewasakan roh kita, melainkan mendewasakan untuk pemikiran kita, mendewasakan cara kita membuat keputusan, berkata-kata, dan bertingkah laku. Setiap kita tahu bahwa meninggalkan sifat kanak-kanak dan beranjak menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Kita tidak bisa menjadi keduanya dalam satu waktu bersamaan. Di satu titik kita perlu memilih bahwa menjadi dewasa atau mau tetap menjadi kanak-kanak. Singkatnya, saya mau berkata, menjadi dewasa di dalam Kristus berarti kita dapat membuat keputusan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 15 berkata demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, juga Dia tidak mengharapkan kita untuk menjadi sempurna. Karena kebenarannya, Dialah yang menyempurnakan saya dan saudara. Melalui darahnya, Dia menjadikan kita sempurna di mata Tuhan. Kendati demikian, Tuhan ingin saya dan saudara bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia, karakter kita, gaya hidup kita, keputusan-keputusan kita, dan pemikiran kita. Karena Dia ingin kita menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Puji Tuhan. Hanya ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman dan menghasilkan buah, kita dapat menjadi berkat bagi dunia, dan dunia dapat melihat Kristus melalui kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari mengapa kita butuh untuk bertumbuh dan berbuah. Kita perlu menginginkan pertumbuhan itu dalam kehidupan Kristen kita. Hari ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan renungan yang sudah kita dengarkan saat ini. Ajukan beberapa pertanyaan ini di dalam hati saya dan saudara. Sudahkah sejauh mana saya bertumbuh? Hal apakah yang menghalangi saya untuk bertumbuh? Apakah saya sudah lebih baik dari tahun lalu? Apa yang telah saya lakukan terhadap hal-hal yang Tuhan telah percayakan kepada saya? Dan yang terakhir, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan agar saya dapat semakin bertumbuh? Mari kita renungkan itu dan menjadi satu pertanyaan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perlu kita mengerti bahwa cara kita menyelesaikan masalah sangat menentukan kedewasaan kita.
Semakin sering kita menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan, semakin dewasa karakter kita. Sebaliknya, semakin sering kita menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, semakin kita tidak dewasa. Ketika kita mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, kita cenderung menyelesaikannya dengan jalan pintas. Misalnya dalam kasus suami istri, cara manusia menyelesaikan masalah suami istri yang sudah terlalu kompleks biasanya dengan bercerai atau berpisah. Tetapi cara Tuhan adalah dengan mengasihi, mengalah, mengampuni, dan menghargai satu sama lain. Kasus lainnya adalah konflik dengan rekan pelayanan. Cara manusia biasanya dengan pindah gereja atau pindah pelayanan, sementara cara Tuhan adalah lagi-lagi dengan mengasihi. Katakan amin. Mari kita lihat perbedaannya. Cara Tuhan menyelesaikan masalah selalu melibatkan pembentukan karakter kita. Kita telah belajar bahwa bukan Tuhan yang memberikan masalah ke dalam hidup kita, tetapi Tuhan dapat mendatangkan kebaikan melalui masalah yang sedang kita hadapi. Biarlah Tuhan membentuk karakter kita melalui masalah yang sedang kita hadapi. Kabar gembiranya yang paling diuntungkan dalam sebuah pembentukan karakter adalah diri kita sendiri. Seseorang dewasa dalam iman adalah pada saat diri seseorang tersebut telah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, sehingga dirinya tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai macam godaan dan tipu muslihat dunia beserta pengajaran sesatnya. Karena ia memakai pedang roh untuk menghadapi setiap masalah atau perkara-perkara yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan doa kami. Shalom.